Dari Twitter tim cerita emak @desiprayogo1. Ini ditulis di tanggal 6 Oktober tahun 2021 dan Tony FS mendapatkan izin untuk membacakan kisah ini. Yang kali ini narasumbernya bernama Kak Pika dan Kak Dinda yang asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 2018, mereka diminta untuk diperbantukan di kantor cabang yang terletak di sebuah daerah di Jawa Tengah. Di sini namanya disamarkan ya. Dan termasuk juga nama daerah tempat yang di perbantuan itu, di kantor cabang itu. Mungkin hanya akan kita sebutkan nama provinsinya saja. Dan sebelum saya membacakannya, saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Pada tahun 2018, Kak Pika dan Kak Dinda yang asalnya dari Medan, Sumatera Utara diminta untuk perbantuan di kantor cabang yang terletak di sebuah daerah di Jawa Tengah. Berangkatlah mereka berdua dari Medan ke Jawa Tengah memakai transportasi pesawat pada tanggal 17 April tahun 2018. Perjalanan lebih kurang 4 jam tibalah mereka di Jawa Tengah. Selama perjalanan keduanya hanya tidur, soalnya mabok udara. Bangun pun ketika ada pramugari yang membangunkan mereka. Pika melihat ke arah jam tangannya. Ternyata sudah jam 17 waktu Jawa Tengah, waktu Indonesia Barat ya. Setelah turun mereka langsung berjalan ke arah tempat boarding untuk menunggu koper mereka keluar. Koper pun sudah di tangan mereka dan kini mereka tinggal berjalan ke arah pintu keluar. Begitu tiba di pintu exit, ternyata sudah ada seorang pria yang mungkin usianya sekitar 30 tahunan sedang menunggu kedatangan mereka. Mas-mas ini langsung mengambil alih koper mereka dan berkata, "Mari ikut saya." Pika dan Dinda agak keheranan di situ. Ini siapa? Tahu-tahu datang nyamperin mereka, terus ambil koper mereka. Sekarang malah nyuruh mereka untuk ikut orang itu. Melihat mereka berdua yang tak kunjung jalan, mas-mas ini sampai balik lagi ke arah Pika dan Dinda. "Saya Erwin yang diutus Pak Narto untuk mengantar kalian ke kantor cabang," sambung mas-mas itu. Setelah mendengar nama Pak Narto, mereka berdua baru engah nih, karena Pak Narto sendiri adalah CEO di tempat mereka bekerja. Ikutlah mereka sama Mas Erwin untuk menuju ke arah mobil yang akan mereka tumpangi. Terkejut mereka di situ, soalnya mobil itu adalah mobil Audi yang super mewah. Maklumlah mak, kita yang dari desa naik mobil begituan agak udik gimana gitu, celetuk Pika saat tim cerita emak video callan bersama untuk menggali info-info yang terkait dengan cerita ini. Sepanjang perjalanan, Dinda tidur, sedangkan Pika mendengarkan lagu lewat headset sambil memandangi pemandangan yang ada di luar mobil. Hingga Pika menyadari kalau perjalanan mereka semakin lama seperti melewati sebuah area yang bisa dibilang agak sepi. Samar-samar azan maghrib sudah mulai terdengar berkumandang di wilayah sekitar. Pika masih terus mengamati jalanan sekitar dengan ditemani pemandangan matahari yang terlihat mulai tenggelam di ufuk barat. Pika tersadar manakala dia mengamati jarak satu rumah dengan rumah yang lain itu mulai berjauhan. Mungkin jaraknya itu ada kali setengah kilometer alias 500 meter. Padahal tadi mereka masih melewati kawasan padat penduduk, tapi sekarang mereka justru lebih sering menjumpai pohon jati, aneka tanah lapang yang penuh ilalang, serta rimbunan pohon bambu di kanan kiri jalan. Sampai Pika ini nyeletuk, "Mas, kira-kira kita ini mau ditugaskan sementara di mana sih?" Mata Mas Erwin mulai terlihat memandang ke arah Pika dari kaca tengah. "Ke desa Sawu mbak, namanya samaran ya desanya," jawab Mas Erwin singkat, padat dan jelas. Pikiran Pika mulai kemana-mana. Untuk apa juga dia dan Dinda ditugaskan ke area terpencil seperti ini? Masalah apa yang harus mereka urus di desa terpencil ini? Terus lamunan Pika buyar saat Mas Erwin berkata, "Tidur aja mbak, kita habis ini masih harus melewati Ungnon Road mbak, Ungnon Road. Masih lebih kurang 1 jam lagi perjalanan." Batin Pika meronta-ronta dan dia membalas ucapan Mas Erwin. "Hah?
Ya bener aja dong mas. Kita ini tadi dari bandara udah 30 menit jalan, terus sekarang masih harus perjalanan 1 jam lagi. Buset, itu kampung pelosok kali mas. Iya mbak, itu pun dari Ungnon Road untuk menuju desa tempat yang kita tuju masih butuh perjalanan 30-40 menit lagi, balas Mas Erwin sambil melihat ke arah map. Gila, dari kota sampai ke desa yang mereka tuju setidaknya perlu waktu lebih kurang 2 jam perjalanan. Sumpah kaget Pika dengar itu. Ditambah Mas Erwin juga menginfokan kalau keduanya tidak difasilitasi kendaraan bermotor. Andai ingin liburan ke kota, mereka diwajibkan untuk menghubungi Mas Erwin supaya bisa diantar jemput. Alasannya sih mereka nggak butuh kendaraan karena letak kantor dan rumah yang mereka tempati itu dekat sekali katanya. Ya kali orang cuma disuruh kerja doang dan nggak boleh keliling kampung gitu sambil motoran. Agak kesel aja pikirannya Pika nih. Dinda pun saat bangun dan diceritakan semuanya sama Pika juga tak kalah jengkelnya. Mas Erwin juga bilang, kalau kita sudah tiba di rumah itu katanya, mereka tidak boleh membuka pintu kamar nomor 3 dengan cara apapun. Mas Erwin berkata kalau di dalam situ tidak ada apa-apa dan hanya perkakas pemilik rumah yang belum sempat dibawa pindah. Gara-gara Mas Erwin saat menyewa rumah itu juga posisinya mendadak, jadi si pemilik rumah belum siap secara keseluruhan. Pika hanya mengiyakan dan kembali mendengarkan musik agar tidak jenuh. Setelah hampir lebih kurang 1,5 jam perjalanan, tibalah mereka di depan sebuah rumah pada umumnya. Rumahnya hanya 1 lantai dengan 3 kamar dan kamar mandi yang jadi 1. Rumahnya tidak besar tapi memanjang ke belakang. Secara keseluruhan rumahnya biasa aja, tapi sedikit membuat kita yang menginjakkan kaki di tempat itu merasa nyaman. Pika melihat Dinda sudah terbangun dari tidurnya dan membuka pintu mobil. Dinda terkesima melihat bentukan rumahnya. Desainnya itu keren banget, sama sekali nggak ada kesan horornya. Justru yang horor adalah tatapan masyarakat sekitar yang tiba-tiba pada keluar rumah saat mobil Mas Erwin terparkir di depan rumah tersebut. Waktu itu masih sekitar pukul 19 atau jam 19.30 lah. Masih belum terlalu malam juga. Warga sekitar nggak ada senyum-senyumnya dan hanya memandang ke arah mereka dengan tatapan yang lurus tanpa ekspresi. Heran juga sih mereka, tapi Mas Erwin meminta keduanya untuk langsung masuk. Katanya juga hal itu biasa, soalnya bagaimanapun mereka jatuhnya pendatang baru di sekitar situ. Wajar kalau warga pandangannya agak sedikit aneh dan membuat mereka risih. Gimana gak risih? Pada saat Pika dan Dinda coba melempar senyum, mereka masih tetap diem. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dan mereka berdua lalu bersih-bersih sambil menata baju mereka ke dalam sebuah almari. Awalnya Pika minta tidur sendiri-sendiri, cuma Dinda nggak mau. Dia minta tidur sekamar sama Pika, katanya takut. Berhubung nggak tega, Pika pun setuju-setuju aja lah. Disinilah kita mulai kejadian horor yang akan dialami oleh Pika dan Dinda selama seminggu menempati rumah tersebut berdua. Malam pertama, selesai memastikan Pika dan Dinda selamat sampai tempat tujuan, Mas Erwin pun pamit dan keesokan paginya dia akan datang kembali untuk mengantar bahan makanan. Pika berpesan agar Mas Erwin sekalian membeli aneka obat-obatan untuk berjaga-jaga selama mereka tinggal di sana. Secara jarak apotik sama rumah ini ada kali lebih kurang 1 jam perjalanan, dan itu pun apotik yang ada di sebuah rumah sakit. Setelah itu, Mas Erwin langsung meninggalkan mereka dan mobilnya pun sudah tidak nampak lagi. Buru-buru Pika kunci pintu rumah karena udara malam itu terasa dingin sekali. Dia berjalan ke arah kamar dan mendapati Dinda sudah dalam posisi siap-siap untuk mandi. Pika geleng-geleng mendengar itu. Padahal udara dingin banget, tapi Dinda masih sempat-sempatnya mandi. Sedangkan Pika memilih untuk tidak mandi dan merapikan baju-baju mereka. Tak lama kemudian, Pika mendengar suara pintu belakang terbanting terbuka dengan suara yang keras banget. Saat Pika ngintip, ternyata itu Dinda. Tanpa mengunci pintu belakang, Dinda langsung nyelonong masuk sambil gemeteran. Mau ketawa juga gak sampai hati. Akhirnya, Pikalah yang menutup pintu belakang.
Akan tetapi sebelum dia menutup pintu, Pika terkejut manakala melihat kamar mandi di rumah ini ternyata letaknya terpisah dari bangunan rumah. Letaknya pun paling pojok belakang dan bersebelahan dengan sumur tua. Agak sedikit bergidik merinding Pika di situ dan buru-buru langsung menutup pintu lalu berjalan lagi ke arah kamar. Baru juga beberapa langkah, tiba-tiba pintu belakang ada yang ngegedor. Dan kalian tahu siapa yang gedor-gedor? Pika mendengar ada suara yang berteriak di luar pintu belakang. "Pika, cepat buka pintunya, dingin tahu," ucap Dinda. Pika kaget mendengar itu. Bukannya Dinda tadi sudah masuk ke dalam rumah ya? Kan tadi mereka papasan. Langsung Pika lari ke arah kamar. Dan ternyata di dalam kamar enggak ada siapa-siapa. Dia cari ke ruang tamu sampai kamar kedua. Sosok Dinda yang melewatinya tadi nggak ada. Padahal itu jelas-jelas Dinda loh wujudnya. Pika di situ perasaannya nggak karuan. Dia berjalan ke arah pintu belakang dan langsung membuka pintunya. Pada saat pintu terbuka, ternyata benar itu Dinda. Terus yang tadi siapa? "Pika, kamu itu gimana sih? Niat ngerjain jangan gitu amat napa? Jelas-jelas kamu lihat aku udah keluar kamar mandi, malah selingukan, terus tahu-tahu nutup pintu belakang. Apa juga maksudnya?" Dinda mulai mengomel. Pika tidak bisa menjawab apa-apa karena dia sendiri bingung dengan kondisi yang dia alami barusan. Melihat raut wajah Pika yang aneh, Dinda langsung mengambilkan segelas air dan setelah itu Pika mulai tenang. Setelah tenang, Pika langsung minta Dinda untuk segera tidur saja malam itu. Dia berniat untuk melupakan kejadian aneh yang dialaminya bertemu dengan sosok Dinda KW. Kejadian malam pertama pun selesai. Pika seolah disambut oleh sosok yang kemungkinan adalah penunggu rumah ini. Menurut kepercayaan keluarga Pika, kalau hampir di semua tempat pasti ada penunggunya. Dan tadi itu bisa jadi penunggu rumah ini. Pika tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan hanya berpikir mungkin cara itu adalah bentuk mereka ingin berkenalan dengan Pika. Malam itu pun berlalu dan keduanya terbangun saat alarm mereka berbunyi tepat pukul 4.30 dini hari. Akan menuju waktu subuh. Pertanda kalau mereka harus bangun, mandi, wudhu, dan sholat subuh. Baru setelah itu bersiap-siap untuk berangkat kerja hari pertama di kantor cabang. Pagi itu mereka sarapan seadanya karena Mas Erwin juga tak kunjung datang. Hari ini adalah hari Rabu 18 April tahun 2018. Hari pertama mereka masuk kerja. Selesai sarapan mereka lanjut jalan-jalan menuju kantor untuk segera bekerja. Sepanjang perjalanan, pandangan warga setempat kepada mereka juga tak kunjung berubah dan masih tetap sama seperti semalam. Hingga membuat kedua orang ini akhirnya enggan tersenyum lagi dan hanya jalan aja gitu. "Capek juga senyum-senyum sendiri kayak orang gila," kata Dinda sambil ketawa saat video call. Balik ke cerita. Setibanya di kantor mereka hanya melakukan perkenalan diri dan ditunjukkan satu persatu ruangan-ruangan yang ada di kantor cabang. Setelah selesai, mereka lalu duduk di ruangan kerja masing-masing. Ternyata di hari pertama masuk kerjaan mereka tidak banyak. Tapi entah besok, pukul 15.30 semua pegawai kantor pulang, termasuk Pika dan Dinda. Mereka tak hanya berjalan berdua, tapi kini juga sama Mbak Winta yang merupakan rekan satu profesi mereka. Mbak Winta sendiri rumahnya adalah area kampung seberang bagian belakang. Otomatis jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah yang mereka tempati. Wajar dong kalau Mbak Winta bertanya mereka berdua tinggal di mana. Tapi saat Pika memberitahu, Mbak Winta malah terlihat kaget. Sampai-sampai Mbak Winta ngomong gini, "Kalian serius tinggal di rumah itu?" Mendengar itu mereka jadi penasaran. Emang ada apa sama rumahnya? Waktu mereka ingin bertanya lebih jauh, Mbak Winta justru enggan berkomentar. Katanya sih takut salah ngomong. Pika dan Dinda mencoba memaklumi hal tersebut. Lalu mereka berpisah di sebuah perempatan gang kampung dan mulai berjalan ke arah yang berbeda. Tapi Pika masih sama Dinda. Masih sama dengan sebelumnya. Mereka coba mengabaikan pandangan warga yang aneh ke arahnya dan terus berjalan.
Setibanya di rumah, mereka langsung buru-buru masuk ke dalam dan dilanjutkan bersih-bersih. Tak lupa pula, mereka menyalakan semua lampu yang ada di rumah itu. Barulah setelah itu masak. Karena bahan masakan untuk mereka sudah Mas Erwin taruh di kursi yang ada di teras depan. Untung gak busuk atau dimakan hewan dan tetap dalam kondisi fresh baik-baik saja sampai mereka tiba di rumah. Kelar masak, mereka berdua langsung ambil air wudhu dan bersiap-siap untuk sholat maghrib bersama. Sesudahnya baru mereka makan bersama di meja makan. Selesai makan, mereka putuskan untuk main handphone sambil menonton TV di ruang tamu. Dan tibalah di malam kedua teror selanjutnya. Saking asiknya dengan acara TV malam itu, sampai tidak ada satu orang pun yang fokus ke arah handphone. Hingga samar-samar terdengar suara adzan Isya dari musola sekitar. Pika dan Dinda bergegas menuju kamar mandi untuk siap-siap sholat Isya. Rencananya selesai sholat, mereka berdua berniat langsung tidur untuk menyiapkan energi. Dengar-dengar sih besok mereka dapat jadwal lembur. Dan benar, selesai sholat mereka tidur. Tiba-tiba mereka berdua terbangun saat mendengar suara yang berisik banget dari arah luar rumah. Kalian tahu itu suara apa? Suara kemung. Dan saat Dinda lihat ke jam dinding, waktu itu masih sekitar pukul 00:10 dini hari loh. Pertanyaan mereka, kenapa sih nggak diumumin lewat toa masjid aja gitu? Kenapa harus keliling di tengah cuaca malam yang super dingin banget? Kalaupun mau dikemung, kenapa nggak bisa besok aja? Soalnya itu udah larut malam dan bagi Pika maupun Dinda itu memang aneh banget kesannya. Yang lebih anehnya lagi, setelah mereka dengar-dengar suara kemungnya itu nggak beraturan banget. Seolah-olah ada banyak orang dan masing-masing dari mereka pegang kemung. Terus dibunyiin nggak seirama. Alhasil suaranya itu selain berisik tapi juga buat kepala jadi pening dengernya. Waktu Pika ngintip ke arah luar rumah lewat jendela, dia sama sekali tidak melihat satupun orang sedang lewat di jalanan depan. Hanya ada situasi malam yang hening dan sunyi senyap. Padahal saat Dinda ngintip, suara kemung itu masih terdengar jelas loh. Seakan jarak penabuh kemungnya itu posisinya nggak jauh dari rumah mereka. Tapi ya kok di luar nggak ada siapa-siapa, kan agak di luar nalar gitu loh maksudnya. Daripada pusing memikirkan hal yang aneh-aneh, Pika langsung mengajak Dinda untuk balik ke kamar dan melanjutkan kembali tidur mereka. Lama-kelamaan suara kemung itu juga perlahan hilang dengan sendirinya. Buat yang belum tahu kemung itu apa, aku berikan sedikit informasinya ya. Menurut informasi dari sekitar yang aku tanyai, kemung sendiri adalah semacam sarana yang digunakan untuk mengabarkan kepada orang lain bahwa ada sebuah keluarga yang sedang berduka cita atas kematian salah satu sanak keluarganya. Kemung biasanya berbentuk semacam gong kecil dan cara pakainya sendiri adalah dengan cara dipukul. Jadi seseorang yang bertugas mengabarkan berita duka tersebut akan membawa kemung itu di tangannya sambil dipukul mengitari satu kampung. Tujuannya agar semua orang mendapatkan beritanya. Kurang lebih seperti itu. Jika ada yang salah atau kurang, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Yuk lanjut. Keanehan malam kedua pun membuat firasat keduanya sudah semakin tidak enak. Berhubung tidak terlalu heboh, jadi mereka biasa aja dan mereka berpikir mungkin memang ada yang baru saja meninggal di tengah malam. Keesokan paginya, Pika dan Dinda telat bangun. Mereka saja nggak sempat sholat subuh dan masak untuk sarapan mereka. Yang ada mereka malah buru-buru berjalan ke kantor agar tidak telat. Sewaktu hampir tiba di kantor, mereka melihat ada warung yang jualan nasi pecel. Jaraknya tidak jauh dari kantor. Dan saat melihat ke arah jam tangan, juga masih ada waktu 30 menit sebelum bel masuk. Berhubung mereka kelaparan, mereka putuskan untuk mampir sejenak di warung pecel itu. Ketika ibunya menyiapkan pecel pesanan mereka, Pika ini iseng tanya, "Bu, maaf mau tanya, semalam yang meninggal dunia rumahnya sebelah mana ya? Soalnya kita mau nyelawat sekaligus bersilaturahmi karena kita berdua warga baru yang nyewa di rumah itu." Ibu penjual pecel ini awalnya kaget, terus nyautin seperti ini, "Kok berani sih mbak tinggal di rumah itu?" Lah Pika dan Dinda yang mendengar itu agak keheranan. Gimana lagi bu? Pihak perusahaan yang nyewain dan kita cuma tahu-tahu tinggal nempatin aja.
Emang kenapa ya Bu sama rumahnya? Pika bertanya kembali. Ibu ini diam sejenak sambil melihat ke depan dan membalas. Sudahlah Mbak, kita jangan bahas itu lagi, Pak Mali. Oh ya, tadi Mbak tanya, apa ada orang yang meninggal kan? Seakan ibu ini malah mengalihkan pertanyaan Pika. Pika hanya membalas dengan anggukan kepala. Tidak ada yang meninggal kok Mbak. Kalaupun ada, pasti udah diumumin lewat speaker musola Mbak. Tapi dari semalam saya tidak dengar pemberitahuan apa-apa Mbak. Emangnya kenapa ya Mbak? Tanya ibu pecel. Hah? Diumumin lewat musola Bu? Bukannya pakai kemung ya? Pika balik bertanya. Ada kali sudah 7 tahun yang lalu sejak kejadian itu, warga kalau ngumumin orang meninggal hanya melalui speaker musola. Kemung sekarang udah ndak digunain lagi Mbak. Memang ada apa sih Mbak? Kini si ibu pecel mulai penasaran. Lah, terus yang kita dengar semalam apa Bu? Timpal Dinda. Emang mbak-mbak ini dengar apa toh? Ibu pecel kini terlihat makin serius menanggapi ucapan Pika dan Dinda. Pika maupun Dinda coba diam untuk sejenak. Tak lama kemudian Pika mewakili Dinda untuk menyampaikan semua yang mereka alami dini hari kemarin. Jadi gini Bu, semalam kita kebangun jam 12-an malam lebih 10 menitan lah Bu. Lah, kita kebangun gara-gara mendengar suara orang memukul kemung kencang banget. Sampai tidur kita itu terganggu gara-gara anehnya suara kemung yang mereka pukul. Yang pegang kemung juga kayaknya enggak hanya satu orang deh Bu. Soalnya bunyinya itu seperti ada beberapa orang yang pegang kemung lalu dibawa keliling kampung. Kan aneh aja gitu Bu, orang malam-malam keliling mukulin kemung. Beberapa lama kemudian, kok untung suaranya pelan-pelan hilang sih Bu, dan kita langsung balik tidur. Jelas Pika panjang lebar. Sekarang ibu pecel yang terlihat diam sejenak sambil menatap ke arah mereka berdua. Lalu Bu Pecel berkata, udah, mending sampean-sampean makan aja sekarang. Jangan dipikirin lagi dan jangan pernah dibahas lagi ya. Soalnya itu perbuatan tiang alus di sekitar sini. Barangkali mereka tahu di kampung ini ada warga baru. Soalnya tidak pernah ada kejadian seperti itu. Terakhir sih cuma malam pas kejadian waktu itu. Setelah ngomong seperti itu, ibu pecel langsung diam lagi dan masih dalam ekspresi wajah yang takut. Emang saat itu ada kejadian apa Bu? Kini Dinda juga mulai penasaran. Tahu-tahu ibu ini malah meminta mereka berdua untuk membayar pecelnya di awal. Katanya nanti kalau kelar makan disuruh taruh aja di tempatnya. Nanti akan dibereskan sendiri sama orangnya. Ibu pecel ini malah pamit ke belakang untuk cuci piring. Padahal jelas-jelas sifatnya terlihat seakan ingin menghindar dari Pika dan Dinda. Pika dan Dinda yang keheranan cuma belagak masa bodoh aja. Yang penting sarapan mereka selesai dan segera kerja. Benar saja, sampai mereka selesai makan pun si ibu pecel tak kunjung keluar. Ya sudah, mereka berlalu dari warung pecel tanpa berpamitan. Baru juga sampai di kantor, mereka berdua sudah diberi aneka bentuk laporan yang tebal sekali bentukannya. Kita masuk ke hari Kamis, tanggal 19 April tahun 2018. Merupakan awal hari yang berat untuk mereka berdua. Soalnya mereka sudah mulai bergelut dengan yang namanya dunia kerja sesungguhnya. Mau gak mau akhirnya mereka berdua harus lembur malam itu, supaya materi-materi untuk rapat lusa selesai malam itu juga. Di malam ketiga, sudah dibela-belain lembur hari itu. Nyatanya kerjaan mereka masih ada yang belum selesai. Alhasil, keduanya masih butuh lembur 1 kali lagi agar kerjaan mereka bisa selesai tepat waktu. Karena sudah larut malam, mereka pun putuskan untuk pulang saja. Toh mata rasanya sudah sepet sekali saat itu. Dinda juga mengaku sudah ngantuk banget. Mulai tuh mereka meninggalkan area kantor. Dan begitu sampai di pos satpam, mereka bertemu dengan seorang satpam penjaga kantor, di mana satpam itu bilang kalau malam itu yang lembur sampai selarut itu hanya mereka berdua. Harusnya satpam ini pulang dari tadi. Berhubung mereka berdua cewek-cewek, jadi Pak Satpam gak sampai hati harus meninggalkan mereka. Takut ada apa-apa aja gitu. Mereka pun berterima kasih, lalu pamit pulang.
Mereka juga melihat kalau Pak Satpam mulai mematikan semua lampu dan langsung kunci semua pintu maupun pagar. Barulah beliau balik pulang ke rumah. Selama perjalanan pulang, malam itu awalnya biasa saja. Cuma cuaca sekitar memang dingin kalau malam dan mereka lupa bawa jaket. Mereka pandangi area sekitar yang gelap dan hening sambil terus berjalan. Tahu-tahu langkah mereka berhenti ketika mendengar suara bapak-bapak yang terdengar sangat serak memanggil mereka dari arah belakang. "Pika, Dinda?" Terkejut mereka di situ sekaligus bertanya-tanya, "Itu siapa? Masa ya orang kantor sih? Kan udah pulang semua." Kalaupun warga sekitar juga nggak mungkin, toh mereka belum sempat bertamu di rumah tetangga. Jadi tahu dari mana pemilik suara itu tentang nama mereka? Atas dasar penasaran, Pika dan Dinda yang awalnya diam mematung berusaha memberanikan diri untuk menoleh ke arah sumber suara tersebut. Begitu mereka berdua melihat ke arah si pemilik suara, mereka berdua langsung terkejut setengah mati. Ternyata pemilik suara itu bukan manusia, melainkan sesosok pocong bermuka hancur dengan kain kafan yang berlumuran darah. Kedua bola matanya yang hampir terlepas seolah memandang tajam ke arah Pika dan Dinda. Mereka sempat nge-freeze beberapa detik sebelum akhirnya mereka dapat bergerak kembali dan langsung lari secepat mungkin. Anehnya, mereka melihat pocong ini benar-benar hanya melompat-lompat saja. Tapi entah kenapa rasanya jarak mereka dengan pocong ini tidak terlalu jauh. Padahal mereka juga saat itu larinya benar-benar kenceng banget. Sampai Dinda rela lari tanpa alas kaki gara-gara dia pakai heels dan dia lepas lalu dia tenteng. Bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, lari mereka dibuat lambat, atau yang kedua, pocong itu memang lompatnya cepat. Cuma yang lebih aneh lagi, kok kesannya jarak posisi mereka sampai ke rumah itu harusnya dekat, tapi saat itu kok terkesan kayak jauh banget. Wallahu alam. Tapi setelah sekian lama, akhirnya mereka sampai di rumah mereka berdua. Sudah dalam kondisi ngos-ngosan dan berantakan banget malam itu. Buru-buru Pika membuka pintu rumah. Alhamdulillahnya tak butuh waktu lama, pintu terbuka dan mereka langsung masuk ke dalam. Pada saat mereka sudah masuk, pocong itu ternyata masih posisi mengejar mereka. Langsung secepat mungkin Pika banting tutup pintunya dan tak lupa dia kunci. Akan tetapi pocong itu tahu-tahu sudah berdiri di jendela rumah dan membuat mereka berdua teriak kaget. Mereka lupa menutup gorden jendela. Dengan keberanian sekuat tenaga yang tersisa, Pika berjalan ke arah jendela. Dan kini posisi Pika sama pocong itu berhadapan, hanya terpisah kaca jendela. Di depan wajah pocong itu, Pika berkata, "Kita nggak ganggu kamu, jadi tolong jangan ganggu kita." Setelah Pika bilang seperti itu, tak lama kemudian pocongnya tiba-tiba menghilang. Buru-buru Dinda menutup gorden jendela. Dan setelah itu mereka berdua menangis di ruang tamu saking takutnya. Berhubung malam itu capek banget, mereka putuskan untuk langsung tidur saja. Mereka baru sadar kalau saat itu ternyata sudah pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Apalagi malam itu adalah malam Jumat. Bener-bener gila. Ada kali 2 jam lebih mereka berusaha lari dari pocong itu. Padahal tadi mereka rasanya cuma sebentar dan enggak selama itu. Entahlah, mereka enggan berargumen dan memilih untuk langsung tidur. Jumat 20 April tahun 2018. Keesokan harinya, saat mereka bangun, ternyata Pika maupun Dinda tubuhnya mengaku capek semua. Bukan hanya itu, tubuh mereka juga demam dan terasa menggigil. Mau gak mau sepertinya mereka memutuskan untuk ambil libur hari itu dan langsung menghubungi Mas Erwin. Sekitar pukul 9 pagi, Mas Erwin datang dengan pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Mas Erwin sampai rela memasakkan mereka makanan untuk makan hari itu dan membiarkan mereka menyelesaikan materi untuk rapat besok Sabtu. Selesai dengan pekerjaan itu, Mas Erwin langsung pamit balik ke kantor untuk menyerahkan hasil pekerjaan Pika dan Dinda. Karena badan mereka masih belum fit, mereka pun tidak berencana keluar rumah dan hanya istirahat di dalam saja. Siang itu tidak ada kejadian apa-apa, sampai di malam hari pun tiba. Kondisi mereka kini sudah mulai membaik. Paling hanya tersisa pegal-pegalnya saja.
kalaupun sampai besok kondisi mereka masih tak kunjung membaik, mereka juga kayaknya akan ambil libur sehari lagi. Mas Erwin juga menyarankan hal yang sama. Teror malam keempat. Jam menunjukkan pukul 00.56. Tiba-tiba Pika terbangun karena perutnya mendadak mules sekali malam itu. Jam tersebut hanya perkiraan saja ya. Dia coba bangunkan Dinda tapi nggak bangun-bangun. Mungkin Dinda tertidur pulas karena pengaruh obat yang dia minum. Maksudnya semacam obat warung pada umumnya yang di depannya ada inisial huruf Mixagrip itu loh. Bukan inisial ini namanya, tapi disebut. Akhirnya Pika memutuskan untuk ke kamar mandi seorang diri. Mulailah dia berjalan ke arah kamar mandi sambil sedikit menahan pipisnya. Itu kalau didefinisikan udah kayak berada di pucuk gunung Himalaya dah. Tiba-tiba ketika Pika melintas di depan kamar nomor 3, samar-samar dia mendengar seperti ada seseorang yang sedang memutar piringan hitam di dalam kamar tersebut. Soalnya suaranya itu jelas banget. Jenis musiknya juga persis seperti musik yang dihasilkan dari piringan hitam, dan itu identik sekali. Karena Pika udah kebelet, dia mengabaikan suara musik itu dan terus jalan ke arah kamar mandi. Kini posisi Pika sudah berada di dalam kamar mandi. Mulai tuh Pika pipis dan lain-lain. Pada saat Pika selesai dan hendak cebok, tiba-tiba ada suara di atas atap kamar mandi yang membuat Pika kaget. Suaranya itu seperti ada buah yang jatuh dari pohon dan buah itu menghantam ke atap kamar mandi. Dari suaranya sih semacam banyak sekali buahnya yang jatuh atau buah itu memantul-mantul di atas atap. Entahlah. Kalau diumpamakan dari suara yang ditimbulkan oleh buah tersebut, besar buahnya mungkin sebesar kelapa atau buah durian gitu. Masalahnya, di sekitar itu nggak ada pohon apapun, apalagi pohon buah semacam kelapa ataupun durian. Benar-benar nggak ada tanaman apa-apa, hanya ada tegalan kosong, yang entah itu tegalan milik siapa. Lantas di atas itu bunyi apa? Lagi-lagi Pika penasaran, dan dia bergegas merapikan bajunya, lalu keluar. Baru saja Pika membuka pintu kamar mandi dan hendak keluar, tahu-tahu ada yang menggelinding dari atap yang ada di atasnya, lalu jatuh ke tanah pas di depan matanya. Pika kaget dan sempat mundur beberapa langkah ke belakang. Ketika Pika berhasil menenangkan dirinya sendiri, mulai itu Pika amati sesuatu yang tergeletak di tanah. Terkejutlah Pika di situ. Ternyata itu bukan kelapa ataupun durian, melainkan itu kepala manusia. Kepala itu dengan polosnya senyum ke arah Pika sambil matanya melotot, dan itu kepala seorang bapak-bapak gundul. Beberapa lama kemudian mata kepala itu mengeluarkan darah seperti sedang menangis, tapi yang keluar darah. Terus kepala itu berkata ke Pika, "Tolong sambungkan kepala saya." Kemejer langsung tubuh Pika. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhnya. Tidak berhenti di situ. Belum juga kepalanya hilang, tahu-tahu dari arah kanan Pika muncul sebuah tubuh tanpa kepala yang berjalan menghampiri ke arah kepala itu berada. Tubuh itu memakai kemeja denim berwarna biru muda lengan pendek dipadukan dengan celana kain berwarna hitam, serta banyak sekali darah di area depan dan kerah kemejanya. Kepala ini berkata kembali, "Iki awakku, dang sambung no sirahku nang gulu kuwi." Pika kebingungan di situ. Karena pertama dia nggak bisa bahasa Jawa, yang kedua dia ketakutan, dan ketiga dia nggak tahu harus berbuat apa. "Itu badanku, cepat sambungkan kepala aku ke leher itu," begitu katanya. Sampai pada akhirnya Pika yang ketakutan langsung masuk kembali ke dalam kamar mandi, dan dia mengunci pintu kamar mandi tersebut. Semalam suntuk Pika seorang diri di situ, soalnya kepala itu tak kunjung pergi. Kepala itu terus dan terus seperti meminta Pika untuk memasangkan kepala itu ke leher badan tadi. Sedangkan Pika hanya bisa menangis di dalam kamar mandi, hingga pada akhirnya dia ketiduran saking capeknya nangis. Mungkin itulah yang disebut dengan gundul pringis atau ndas glundung. Lek jare wong omahku tapi rek Surabayaan. Lalu Pika terbangun ketika dia mendengar sayup-sayup suara azan subuh dan suara Dinda yang memanggil namanya berkali-kali dari luar kamar mandi. Pika seneng banget saat dengar suara Dinda. Dia langsung buka pintu kamar mandi dan nangis jadi-jadinya di pelukan Dinda. Dinda buru-buru membawa Pika ke kamar. Apalagi tubuh Pika basah semua. Dinda tak ingin bertanya lebih jauh
karena kondisi Pika juga masih belum kondusif untuk ditanya-tanya. Setelah Pika ganti baju, Dinda langsung suruh Pika untuk rebahan di kasur, sedangkan Dinda ke dapur untuk membuatkan Pika teh hangat. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Demikianlah sebuah teror dari rumah yang entah sebelumnya di masa lalu terjadi kejadian apa di rumah tersebut. Nantikan ya, hanya di Tony FS. Terima kasih tim Ceritama. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum.